Terawih dulu, isanya belum sudah nggak sah terawihnya, karena waktu sholat terawih itu dan witir setelah kita selesai sholat id. Jadi kalau kita ke masjid jami ternyata imamnya sudah terawih, nah kemana nih? Ikut terawih dulu beres, isanya nanti nggak sah. Sholatlah isya dulu, selesai dapatnya berapa rakaat ya udah ikuti, kurang tambahi lagi nanti dewe, kan begitu ya. Adalah sholatut tarawih, salah satu daripada sholat sunnah yang dikerjakan di malam bulan suci Ramadan selama 29 atau 30 malam. Kita diminta oleh syariah agama kita untuk mendirikannya. Dari sisi hukum, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang kuat, ditandai dengan tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga oleh sahabat-sahabatnya. Kalau seumpama itu suka dikerjakan dan suka tidak, itu biasanya sunnah saja. Ini muakkad. Kemudian Habib Zain mengatakan wahia, salat tarawih itu al-muradu, yang dikehendaki, biqiyami ramadhana, dengan tegak di malam bulan Ramadan atau mendirikan di malam bulan Ramadan, yang dikehendaki dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu asy-syaikhani Al-Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda, siapa yang tegak, maksudnya tegak di sini adalah sholat. Siapa saja yang mendirikan sholat di bulan suci Ramadan, al-muradu biha at-tarawih. Siapa yang sholat sunnah malam di bulan Ramadan, dasarnya imanan, percaya, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah, maka Nabi mengatakan ghufira lahu, diampuni untuknya, ma, dosa-dosa, taqaddama, yang telah lalu, ay min dambihi ya. Ini minnya min bayaniyah namanya ya. Bayan dari ma gitu. Maka dosa-dosa yang berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asal dasarnya imanan wahtisaban. Walaupun kita yang mendirikannya dengan 23 rakaat dengan witir, atau 11 rakaat dengan witir, tapi melaksanakannya baik 11 ataupun 23 itu imanan wahtisaban, bukan ormasan, itu bukan. Jadi jangan dibawa-bawa
ormas keagamaannya. Bahkan jangan dibawa-bawa madhabnya. Walaupun kita berada di madhab Imam Syafi'i yang 23, lalu yang 11 berada di madhab lain, itu hanya pijakan, hanya pola yang memuat tentang keterangan-keterangan seputar daripada pelaksanaan sholat tarawih. Tapi pelaksanaannya itu dasarnya adalah imanan wahtisaban. Tapi kalau dasarnya madhaban wa ormasan, maka dikhawatirkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, itu tidak didapati oleh kita. Oleh karenanya yang 23 jangan menyalahkan yang 11. Yang 11 juga jangan mengklaim dialah yang paling benar atau dialah yang paling sunnah. Sebab kalau itu muncul, ya, itu menjadi sebab tercoret atau terhapus, ternoda imanan wahtisaban. Kita ini ibadah dasarnya iman. Soal kemudian dalam prakteknya ada yang berbeda, yang penting yang kita kerjakan dasarnya iman. Orang lain juga tentu dasarnya iman. Soal nanti yang benar siapa, Allah yang akan menghukuminya. Asal jangan tadi dasarnya kita dewe gitu loh, kesepakatan kita jangan. Apalagi dasarnya karena ormas. Ormas itu bukan madhab. Ormas itu bukan pijakan, bukan jalur, bukan trek kita beragama gitu, menjalankan syariah agama. Hanya sekedar organisasi massa yang memang mayoritas di dalamnya mengikuti satu madhab gitu. Orang NU dasarnya bukan NU gitu. Dasarnya madhab Syafi'i gitu. Orang Muhammadiyah bukan berarti dasarnya Muhammadiyah, ya, ada dasarnya mungkin Imam Hanafi gitu, atau Maliki, dan kesemuanya itu min ahli sunnah wal jamaah, semuanya aswaja gitu. Yang masih ada madhabnya itu aswaja, yang kunut aswaja, yang tidak kunut juga aswaja. Jadi nggak boleh mengklaim yang kunut kamilah yang ahlus sunnah wal, yang tidak kunut sholat subuhnya bukan ahlus sunnah, berarti intinya lah kan Imam Hanafi. Imam Hanafi nggak kunut subuh, enggak. Ya. Kita yang taraweh kunutnya malam 16 karena Syafi'iyat madhaban. Ya, Imam Syafi'i itu mensunahkan kunut dalam salat taraweh itu di witir terakhir itu dari malam 16. Kalau Imam Hanafi dari malam pertama, witir terakhir dari malam pertama sampai malam terakhir itu ada kunut, dan semuanya aswaja. Yang bukan aswaja itu yang enggak sholat taraweh, itu enggak aswaja, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Yang tidak sholat subuh itu bukan aswaja. Tapi yang sholat subuh, ya, baik yang tangannya begini,
atau yang lurus, atau yang agak begini, semuanya aswaja. Hanya perbedaan pada soal sunnah hay'ah saja, ya. Itu mulanya pentingnya ngaji di situ, ya. Pentingnya belajar di situ, agar bisa menambah pengetahuan wawasan kita. Apa yang kita kerjakan harus kita yakini bahwa itulah yang kita percayai, sehingga kemudian kita bisa bersandar, berharap ada imbalan gitu dari Allah Subhanahu wa taala, ihtisab gitu. Nggak boleh kemudian kita melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan orang lain, nggak boleh. Kenapa engkau kunut? Ya. Oh, saya yakin dengan si fulan. Nggak boleh begitu. Harus yakin. Orang lain nggak kunut juga, jangan kemudian Anda paksa mengikuti keyakinan Anda. Yang penting dia tahu gitu loh. Jalur kunut itu dari imam ini, jalur tidak kunut dari imam ini. Masing-masing ada centengnya gitu. Ya. Dan ketika masing-masing tahu, hormati. Jangan kemudian mengklaim bahwa kita yang benar, itu jangan. Nah, ini diperlukan wawasan. Wawasan itu diperlukan juga banyaknya pengetahuan. Nah, repot kalau kemudian tidak luas wawasannya, tidak banyak pengetahuannya. Itu yang suka mendatangkan claiming, kame gitu loh, ana yang paling benar gitu loh. Karena apa? Karena dia nggak tahu apa yang diyakini oleh orang lain. Ya. Lalu di sini dikatakan wahia ishruna rakaatan. Ini kita sudah tahu bahwa Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith itu Syafi'i madhaban. Salat tarawih itu terdiri dari 20 rakaat. Anda yang mengerjakannya 11 rakaat atau 13 rakaat, jangan kemudian menyalahkan ini. Karena yang Anda pegang 11 rakaat itu bukan Syafi'i madhaban. Treknya itu, tariqahnya itu, jalannya itu bukan dari jalur Imam Syafi'i. Ya. Jadi beda gitu. Yang Anda pakai itu jalur lain. Anda cuma berpegang dengan hadis saja nggak boleh. Saya mengerjakannya 11 rakaat sebab dalam Sahih Bukhari ada 2 hadis yang marwiyah, ya, diriwayatkan oleh ummahatil mu'minin min ummahatil mu'minin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Itu beliau mengatakan Nabi tiap malamnya, baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, salatnya tidak kurang, tidak lebih dari 11 rakaat. Riwayat yang kedua 13 rakaat. Kita yang hidup di era sekarang ini tidak boleh kemudian langsung berpegangan kepada 2 riwayat As-Sayyidah Aisyah itu. Kenapa? Karena secara tidak langsung
menuduh atau menganggap, mengkategorikan a'immatul madzahib, imam-imam yang punya madhab itu tidak tahu tentang hadis tersebut, tidak paham, tidak pernah mendengar tentang dua hadis yang diriwayatkan oleh As-Sayyidah Aisyah. Secara tidak langsung begitu. Ini hadisnya, kenapa harus ikut Imam Syafi'i 20 rakaat? Nggak boleh. Karena a'immatul madzahib itu hafal betul, tahu betul tentang sunnah Nabi. Sunnah itu bukan berisi sabdanya saja. Sunnah itu di dalamnya mencakup af'alnya, perbuatan-perbuatan Nabi, juga takrirnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Nabi. Nah, kalau kita hanya tahu tentang 1-2 hadis saja, ya, itu nggak boleh kemudian berpegangan erat gitu loh. Itu sama saja tidak menghormati, tidak tahu tentang senioritas kita. Kita ini beragama, bukan orang pertama. Kita tahu Al-Quran, tahu As-Sunnah, itu bukan orang pertama, bukan. Ada orang yang sebelum kita mengajarkan kepada kita tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah. Orang yang mengajari kita juga bukan orang pertama. Ada yang mengajarinya lagi, terus sampai kepada para a'immatul madzahib. A'immatul madzahib ada yang tabi'in, ketemu sahabat. Ada yang tabi'in, ketemu tabi'in saja. Nah, tabi'innya ketemu sahabat. Sahabatnya belajar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi Muhammad itu sebagaimana gambaran kecilnya juga dialami oleh kita. Kita kalau malam hari selesai kita beraktivitas, pulang ke rumah untuk istirahat, tidur malam, sesupel apapun kita, pada saat kita di rumah, yang tahu gerak-gerik kita, yang tahu apa saja yang kita lakukan sampai waktu subuh tiba, itu adalah anggota keluarga kita yang di rumah, teman akrab kita, mukhalid kita, nggak tahu. Karena masing-masing menjalani kehidupan privasinya. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika di luar pun, ibarat kita ini orang Kampung Tanjung nih, ya. Masyarakat Kampung Tanjung ini ribuan orang yang menyamai kita, bersama dengan kita dalam keseharian kita, walaupun mereka sama-sama orang Islam, bahkan murid kita, kan tidak semuanya. Saat kita di Suro ini yang hadir seperti ini, yang tidak hadir juga banyak, yang mendapatkan uraian dari kita ya sebatas yang hadir, yang tidak hadir. Dan begitu juga di era Nabi Muhammad, tidak kemudian setiap detiknya, menitnya, jamnya seluruh sahabat itu hadir semua. Ada yang hadir, ada juga yang punya kepentingan-kepentingan di luar
Madinah, sehingga tidak bisa hadir, sehingga tidak mengetahui dan tidak mendengar apa yang dilakukan dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya mereka itu karena ihtimamnya kuat, concern pedulinya itu besar, sehingga mereka sering bertanya kepada yang hadir. Zuhur tadi saya enggak di masjid, apa yang disampaikan oleh Nabi? Begitu juga di waktu yang lain. Sehingga muncullah beberapa riwayat, beberapa versi. Oleh karenanya dalam ilmu hadis ada yang muttafaqun alaih, itu antara Imam Bukhari, Imam Muslim sepakat tentang kesahihannya. Ada yang cuma Bukhari sendiri, ada yang cuma Muslim sendiri. Itu karena berbeda rawi. Nah, mereka semua tahu, jangankan omongan Nabi, perbuatan Nabi saja itu sampai semua informasinya kepada mereka. Jalurnya beda-beda gitu. Itulah kenapa kemudian ada perbedaan-perbedaan pandangan. Di samping ada yang sama, juga ada yang berbeda. Semulanya kita mesti tahu Qur'annya, kita mesti tahu hadis atau sunnahnya, tapi ketika kita mau menerapkannya, mengaplikasikan dalam kehidupan kita, kita harus nengok gitu loh, madhab yang disepakati oleh jumhurul ummah. Apa kata Syafi'iyah, apa kata Malikiyah, apa pendapat Hanafiyah, apa menurut Hanabilah, dan seterusnya. Itu baru namanya kita on the track. Nggak boleh, oh ini Qur'annya, aku nggak ikut Syafi'i, nggak ikut Maliki, ikut Hanafi, nggak ikut Hambali. Itu orang sesat. Walaupun Qur'annya dia pegang, walaupun sunnahnya dia pegang, ya, itu sama dengan anak durhaka namanya. Tidak menghormati senioritas. Siapapun Anda, sebelum Anda ada, itu ada bapak, ada ibu. Ya, nggak boleh kita kemudian menghilangkan jejak gitu loh. Asal usul kita nggak boleh. Ya, mulanya ilmu nasab itu penting gitu. Sampai Nabi mengatakan ta'allamu min ansabikum. Cari tahu, belajarlah nasab-nasab kalian. Bukan untuk tadi tafakhuran, bukan. Bukan untuk gagah-gagahan, itu bukan. Tapi litasila bihi arhamakum. Agar kalian bisa memintal gitu loh, ya, silaturahim. Agar kalian bisa kemudian membaca Fatihah untuk mereka. Karena apa? Karena Allah telah memilih jalur. Setiap anak itu punya bapak, punya kakek gitu loh. Terus sampai ke kakek anaknya punya anak lagi, punya cucu, sampai ke bawah. Tak terbatas. Selagi mereka masih terus ya memberikan keturunan, itu pertalian ya, intisab mereka. Dan intisab itu bermanfaat. Tapi dasarnya adalah keimanan. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, enggak boleh kan kita bacanya yauma la yanfa'u malun wala banun. Berhenti. Itu bukan wakaf di situ. Karena wakaf dalam Al-Qur'an itu wakfun ya. Itu disesuaikan dengan artinya. Kalau dalam
tata bahasa kita, cara penulisan kita. Titik itu ketika keterangan telah selesai. Kalau belum selesai koma gitu, bukan titik. Kalau sudah titik, alenia berikutnya itu beda. Tapi kalau koma, sambungannya masih ada. Oleh karena itu bacanya harus utuh. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Jangan man dzalladzi yashfa'u indahu. Itu menyesatkan nantinya. Siapa yang berani memberi pertolongan di sisi Allah? Kan sesat namanya kalau berhentinya di situ. Ada orang yang ingkarus syafa'ah karena baca ayat kursinya berhentinya di situ, padahal itu bukan wakaf. Ya, illa bi'idnih baru. Karena illa di situ merevisi daripada makna sebelumnya. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan di sisinya kecuali gitu loh, yang diberi izin gitu. Jadi ada al-madhun ya. Ada orang yang diberi izin. Artinya ada dong. Ya. Karena illa bi'idznih. Mustahil Allah tidak akan memberikan izin. Lalu tadi ada mustasna bi'illah gitu. Tapi kalau dibacanya tadi yauma la yanfa'u malun wala banun, akan ada hari di mana harta dan keturunan itu tidak bermanfaat. Itu memanipulasi namanya hukum Tuhan. Harus dibaca keterusannya. Illa man atallaha biqalbin salim. Karena apa? Karena man atallaha biqalbin salim yanfa'u maluhu wa banuhu. Bermanfaat hartanya. Apa yang telah ditasarrufkan untuk musholla, untuk masjid, untuk pesantren, untuk membantu kaum du'afa, berbagi dengan sesama, itu bermanfaat karena adanya keimanan. Kemudian bapaknya, kakeknya, nenek moyangnya, sampai anaknya, cucunya, terus sampai ke bawah juga bermanfaat. Cucunya orang kaya menikmati kekayaan kakeknya. Cucu yang kaya juga insya Allah bapak dan kakeknya juga ikut menikmati. Kan begitu. Anda punya bapak siapa, Anda punya anak siapa, kalau sama-sama beriman, maka amaliyahnya beda-beda. Bapaknya rajin tahajud, ya. Abid, alimun, amilun, abidun. Anaknya semau, tahu semau? Bajingan tengik, saking suwene itu loh, jadi bajingan maka tengik. Kayak kerupuk tuh kalau sudah sebulan ya, nggak dimakan-makan ya. Apalagi gorengnya pakai minyak jelantah gitu, minyak yang bekasan, ya udah baunya udah bau ya. Mau pakai iwak tenggiri mau apa, tengik tuh lah. Ada orang yang nakalnya lama sekali maka jadi bajingan tengik. Tapi bapaknya wali min auliyaillah, kekasih Allah, dan